Ini adalah episode terakhir. Kemudian berbahaya. Apakah orangnya toksik nggak gitu kan? Nah, jangan sampai karena kita melihat potensi diri kita yang begitu sangat besar untuk Jamiah, sehingga kesadaran yang lain itu dilupakan. Saya melihat ada banyak kekurangan dari Kang Jibril sebagai pemimpin. Tapi sabodo-bodona saku kurang-kurangna Kang Jibril, pundak Kang Jibril tidak sama dengan pundak saya. Gara-gara ketua nggak pernah bilang makasih. Bisa lupa kan? Karena memang kalau di akar rumput itu terjadi. Nabi Muhammad rugi kan gitu. Allah rugi, Islam rugi. Nah, dalam Jamiah mungkin tidak ada orang yang mengatakan demikian. Mungkin sekali. Sangat mungkin. Lamun teu ku sayah di bantuan mah program mau jalan. Nah, itu teman-teman sekalian. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu al-ayah. Teman-teman sekalian, tadi adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berarti bahwa wahai segenap manusia, sungguhnya kami menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal atau berkomunikasi. Teman-teman sekalian, selamat datang di Teman Ngopi, teman ngobrol perkara pemuda Persatuan Islam. Alhamdulillah pada hari ini, insya Allah kalau jadi, ini adalah episode terakhir dari Teman Ngopi di periode Kang Fahmi. Diawali oleh Ketua Umum, diakhiri oleh Ketua Umum, insya Allah. Ditutup ya. Ditutup. Nah, teman-teman sekalian, hari ini adalah pembahasannya tentang sesuatu yang sangat sebenarnya bisa panjang, tapi juga bisa pendek, Kang. Ya. Tentang bagaimana kita memandang sebagai organisator, memandang komunikasi, memandang kedisiplinan, dan memandang kedewasaan dalam berorganisasi. Begitu. Nah, Kang Fahmi nih, kita langsung saja to the point ya. Siap. biar nggak bertele-tele teuing. Siap, Kang Jibril. Nih, kalau kita berbicara tentang organisasi, ini kan seringkali orang itu berharap bahwa dalam sebuah tubuh organisasi itu semuanya harus berjalan sama, bareng, tidak ada konflik sama sekali ini. Padahal realitasnya kan sebenarnya nggak selalu seperti itu, bahkan jauh ya. Ya, betul. Jauh. Bahkan organisasi yang kecil saja di rumah seringkali durder. Betul. Nah, menurut Kang Fahmi nih, apa perbedaan pandangan? Apakah perbedaan pandangan itu dalam organisasi adalah sesuatu yang harus dihindari atau justru sesuatu yang wajar atau harus dipelihara begitu, Kang? Oke, baik. Ini sebetulnya pertanyaan yang mendasar ya bagi kita sebagai aktivis Jamiah begitu. Memahami Jamiah itu adalah sekelompok orang yang memiliki banyak ide. Ya. Betul. Karena tidak bisa dan tidak mungkin Jamiah diisi oleh satu orang, oleh perorangan. Karena kita memiliki tujuan yang besar lah, pada akhirnya kita harus ditopang satu sama lain oleh banyak kepala. Iya. Banyak orang. Nah, tentu banyaknya kepala, banyak ide ini menjadikan konsekuensi banyaknya dinamika pikiran di dalam Jamiah itu sendiri. Yang seolah-olah bertentangan ya? Ya, betul. Karena untuk menyatukan semua isi kepala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran juga ya, seandainya Allah mau jadikan seluruh umat ini menjadi satu umat, itu bisa saja. Tetapi tidak ada satu usaha atau ikhtiar yang menjadi tantangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bisa saja dalam sebuah organisasi di satu pikiran bisa ya, di satu jadi homogen cara berpikirnya, idenya menjadi satu. Apakah bisa? Sangat mungkin sekali. Jadi otoriter. Nah, dengan pendekatan apapun ya, apakah dengan pendekatan otoriter gitu, atau memang pendekatan yang dia komunikatif, dialogis gitu. Sehingga ketokohan kewibawaan gitu. Bisa dengan kumaha Ustad anu atau kumaha Kang anu gitu ya. Mengikuti, bisa seperti itu. Nah, ini kalau menurut Kang Fahmi nih, apakah perbedaan itu kapan kira-kiranya perbedaan ini terjadi begitu? Biasanya dalam organisasi nih. Dalam organisasi sebetulnya organisasi itu menghimpun banyak kepala untuk mengarah kepada satu tujuan sebetulnya. Berarti pada dasarnya dari awal pun sudah berbeda?
Sebetulnya ketika bergabung dalam organisasi tidak berbeda. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi berbeda? Yang berbeda itu pasti manhaj, metode, Oke. ya, pendekatan itu pasti berbeda, tidak sama begitu. Setiap orang memiliki metode dalam mencapai sesuatu, memiliki caranya yang bisa saja dan sangat mungkin berbeda begitu. Ya. Orang-orang dalam organisasi dalam jamiah itu arahnya sama, tapi mungkin dilalui ya dengan cara yang berbeda. Nah, dari sinilah mulai kenapa ada perbedaan, kenapa ada dinamika begitu, sehingga kemudian seolah-olah ada konflik di situ, begitu. Makanya kita harus clear melihat dinamika itu, apakah dinamika ini dalam organisasi saja, atau kemudian dinamika ini mengarah kepada personality. Oh. Nah, itu yang Jadi, kemudian berbahaya. Apakah orangnya toksik nggak gitu kan? Maksudnya gitu kan? Ya, tantangannya pasti begitu. Nah, tapi, makanya jamiah itu mengajarkan kepada kita, memaksa kita untuk bermusyawarah. Oke, tapi pernah nggak perbedaan apa ya namanya? Tadi perbedaan tadi itu menjadi tantangan yang serius dalam menjalankan organisasi? Selama Kang aja lah. Selama saya alami pernah jadi tantangan yang serius. Jadi yang menjadi dikhawatirkan ya, yang mengkhawatirkan itu perbedaan pendekatan, perbedaan manhaj itu jangan sampai dijadikan atau dinilai sebagai perbedaan makosid. Oh iya. Ya, maksudnya beda atau bahkan lebih jauh lagi atau terlalu jauh dianggap sebagai perbedaan ideologi. Nah, itu berbahaya. Berbahaya sehingga kemudian satu sama lain kita menjadi saling mencurigai ya, mewaspadai. Waspada boleh ya, tetapi selama kemudian bisa didialogkan, dikomunikasikan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan sebetulnya. Ya, padahal sebenarnya perbedaan-perbedaan itu terjadi ketika kita berkumpul dan ingin menuju satu tujuan. Satu tujuan yang sama. Yang satu misalkan pengen ke Bandung, tapi yang satu pengen ke Sumedang jalan, yang satu pengen lewat Garut, yang satu pengen lewat selatan ya. Nah, gitu. Gitu ya maksudnya Kang ya. Seperti ungkapan 1001 menuju Roma. Banyak jalan. Nah, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Satu jalan menuju Roma. Nah Kang, tema kita hari ini kan menyinggung soal kedewasaan berorganisasi itu Kang ya. Iya, betul. Ini menurut Akang apa sebenarnya tanda bahwa organisasi atau orang yang menjalankan organisasi itu sudah dewasa berorganisasi Kang? Orang yang dewasa berorganisasi itu dia memahami posisinya ya sebetulnya. Baik dia seorang pemimpin atau yang dipimpin. Kalau kita pernah membaca bukunya Kiai Haji Endang Abdurrahman Allahyarham dalam buku Recik-Recik Dakwah, ada satu judul atau satu ungkapan yang beliau ungkapkan, siap memimpin dan siap dipimpin. Gitu. Bahkan itu ada di Baiat ya? Ada di Baiat Pemuda Persis. Baiat Taskil kalau misalnya? Ya. Oh ya, Taskil ya. Baiat Taskil. Ada ungkapan siap dipimpin. Nah, siap dipimpin. Termasuk harus ada kesanggupan dari seorang pemimpin untuk memimpin. Begitu. Ketika setiap posisi itu disadari posisinya, maka kita akan memahami garis atau batas ya yang menjadi garis demarkasi seorang pemimpin dan juga yang dipimpinnya. Sehingga kemudian ketika satu sama lain memahami posisinya, bisa dikatakan orang tersebut dewasa dalam berorganisasi. Gitu. Dengan kata lain atau kalau kalimat yang cukup kasar ini, tahu diri. Ya, betul. Sadar diri. Sadar posisi. Nah itu dulu di awal-awal kita kan di Taskil PP Pemuda Persis suka ada halakoh ya. Namanya takol. Takol itu singkatan dari Ta'liful Qalbi. Kita mengundang narasumber dari Dewan Pertimbangan Jamiah. Taskil juga diberi kesempatan untuk memberi inspirasi ataupun nasihat. Ini ada nasihat penting pada sesi takol oleh salah satu one team.
Ini sederhana tapi ternyata ini bisa jadi bekal bagi kita dalam berorganisasi. Apa itu Kang? Yang pertama, seorang pimpinan ya, bagi pimpinan baik itu ketuanya atau taskilnya harus memahami 3 sadar. Sadar apa? Sadar posisi, sadar diri, sadar posisi, sadar fungsi. Oke. Gitu. Jadi pacara kokon. Nah, itu jadi tidak overlapping dalam bertugas, sadar diri terhadap kemampuan dan kapasitas begitu. Artinya dia selesai dengan dirinya sendiri ketika dia memiliki potensi kapasitas yang bisa diberikan kepada jamiah, dia dengan sukarela ya, bahkan juga menawarkan apa yang bisa dibantu oleh dirinya, itu karena dia sadar diri. Oke. Kalau sadar posisi, dia memahami tugas-tugasnya begitu. Jadi tidak ada overlapping karena dia sadar posisi. Dia harus melakukan apa tergantung atau berdasarkan dari tugas yang diamanahkan kepada dirinya. Dan yang ketiga, sadar fungsi. Dia fungsi di situ sebagai apa? Nah, jangan sampai karena kita melihat potensi diri kita yang begitu sangat besar untuk jamiah, sehingga kesadaran yang lain itu dilupakan. Oke. Da ieu mah cek anak hanu hadi kieu kan gitu ya. Cek anak kudu kieu. Sehingga mengabaikan kesadaran-kesadaran yang lain. Kalau kami di pimpinan cabang kan memang terjadi kan seperti itu. Ya, berarti Di PP pernah nggak? sebetulnya Kalau- tantangan dan masalah di cabang itu Sama atau di saja. setiap level pimpinan sama saja. Oke. Yang berbeda adalah bagaimana cara kita mengatasi. Oke. Tergantung kepada kapasitas SDM-nya. Ya. Karena setiap level pimpinan kapasitas SDM pasti berbeda ya. Tuh teman-teman jangan khawatir sebenarnya, pokoknya cari solusi aja lah. Nah, gitu. Sama sebetulnya masalahnya. Jadi Iya. jangan dikira kalau sudah di pimpinan pusat masalahnya sedikit, itu tergantung kepada kapasitas SDM sebetulnya. Kapasitas apa? Kapasitas keilmuan, diri, akhlak ya, dan juga yang lainnya. Oke. Nah, ini dalam situasi pandangan yang berbeda nih sebenarnya Kang, apa yang paling penting agar perbedaan ini tidak bereskalasi menjadi konflik menurut Kang Fahmi? Di dalam Islam sebetulnya kita diajarkan musyawarah, itu yang pertama. Di dalam musyawarah ini menjadi kunci ya dalam mengentaskan persoalan di jamiah. Ya. Dan itu bagi kader pemuda Persis secara keilmuan itu bukan hal yang baru. Berarti komunikasi. Nah, komunikasi jelas. Tetapi ada yang tidak kalah penting, ini disampaikan oleh Rasulullah di dalam beberapa hadis tentang keutamaan di dalam mentaati pemimpin. Oke. Rasulullah SAW ini kan pernah menyampaikan, seandainya pemimpinmu itu adalah orang Habasyah. Orang Habasyah itu apa ya? Orang kulit hitam. Kulit hitam ya, kurus, kepalanya kecil gitu kan. Yang katanya. waktu itu identiknya dengan budak ya. Nah, gitu. Rasulullah tetap menyuruh hadirnya ketaatan di dalam mentaati pemimpin, sekalipun pemimpinnya seperti orang Habasyah. Oke. Nah, kapasitas pemimpin ini bisa jadi di antara orang-orang yang dipimpin itu banyak orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang lebih tinggi dari pemimpinnya. Ya, bisa jadi. Pengalamannya lebih luas, bisa jadi. Ya. Betul. Kemudian juga retorikanya lebih bagus dibanding pemimpinnya. Ya. Tapi ketika posisi pemimpinnya tidak lebih bagus dari hal-hal yang dimiliki oleh yang dipimpin, tidak menjadi alasan. Tidak menjadikan alasan. Tidak jadi alasan untuk tidak taat kepada pemimpin ataupun memposisikan sebagaimana mestinya. Wah, si itu mah cenah jadi ketuanya kurang gitu. Ya, betul. Itu biasanya itu akan menjadi bibit-bibit konflik. Oke. Ya, perpecahan Bereskalasi, bisa bereskalasi kepada sesuatu yang lebih luas jika terus dirawat. Oke. Pemahaman seperti itu. Nah, Berarti balik lagi kepada kapasitas atau kesadaran diri dari kesadaran diri gitu. Jadi dan itu akan menjadi satu patokan kita siap memimpin itu dilihat dari siap tidak kita menjadi orang yang dipimpin. Betul, karena memang Gitu. kita sering berpikir bahwa berat jadi pemimpin ya, padahal kadang-kadang jadi dipimpin oke Lebih berat. lebih berat. Lebih Ya. berat. Apalagi harus disuruh. Memimpin itu mudah. Bagi kita hari Ya, ini Tunjuk. tunjuk tangan itu paling mudah. Itu mudah.
Tapi justru yang perlu disadari oleh kita, Mau Ya. nggak ditunjuk? lebih sulit itu dipimpin. Mhm. Karena ketika dipimpin, kita tidak sedang menghadapi orang yang memerintah kita, melainkan kita sedang menghadapi diri kita sendiri. Yap. Siga Persib ya mah. Yang bisa mengalahkan Persib hanyalah Persib sendiri. Weis. Dan ada tiga faktor atau 3 poin penting Kang Jibril ketika sebuah konflik tidak bereskalasi lebih luas ya. Hanya karena ada perbedaan cara. Ada beberapa tokoh yang mengatakan 3 poin ini sebetulnya hal yang dasar ya. Yang pertama ada komunikasi gitu. Yang kedua ada respect. Dan yang ketiga ada trust. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu bukan ide yang beda ya, tapi Bukan. cara menghadapi Nah, ide itu ya. Cara Ide. menghadapi orang lain yang berbeda. Heeh. Gitu. Komunikasi sebetulnya itu komunikasi yang paling dasar sebetulnya. Karena ketika ada yang mengatakan, oh ini mah persoalan komunikasi, bukan, ternyata ada komunikasi mah bisa Lancar-lancar wae. bisa lancar dan bisa dipaksakan, bisa normatif, bahkan bisa berpura-pura, ya, Pura-pura nggak ada masalah. pura-pura nggak ada masalah. Tuh. Tapi yang lebih sulit itu adalah di atas komunikasi, yaitu respect. Respect. Gitu. Ketika satu sama lain saling menghormati, Yap. bahwa si Fulan adalah pemimpin saya, bahwa si Fulan adalah partner saya, si Fulan adalah orang yang dipimpin oleh saya, kita melihat ada value satu sama lain, gitu. Value yang dimiliki oleh orang yang memimpin, value yang dimiliki oleh orang yang dipimpin, gitu. Dan value partner kita dalam berjamiah, ketika respect itu hadir satu sama lain, akhirnya kita itu akan menjadi rem ataupun memberikan batasan bagi kita untuk melakukan hal yang tidak penting, tidak perlu. Nah ini sering terjadi di kami di Persib Fotografi, Kang. Itu Kang Fadil tuh sering dimarahin sama Kang Agus tuh. Oh, gitu. Datang lagi. Respect gitu kan di antaranya mungkin. Nah ya gitu. Jadi respect itu, hormat itu hadir dari internalisasi ilmu terhadap amal. Ya. Gitu. Ketika ilmu itu diamalkan, respect akan mudah hadir. Tapi ketika ilmu hanya menjadi sebatas wacana, omon-omon teoritis, itu tidak akan menghadirkan respect. Karena respect itu pekerjaan hati. Ya. Gitu ya. Tuh. Pekerjaan hati. Sebuah amal yang tidak mungkin ada jika memang tidak diinternalisasikan ilmu itu, dipraktekkan dalam sebuah perbuatan. Dan sebenarnya respect itu bukan karena dia layak untuk dihormati, tapi karena kita harus menghormati dia. Ya, banyak lah, bisa dari sudut pandang itu gitu. Atau sabodo-bodona pamimpin orang, itu pamimpin orang. Nah, gitu. itu ya. Maksudnya itu. Maksudnya gitu. Misalkan Kang Jibril teh pamimpin saya ya misalnya. Saya melihat ada banyak kekurangan dari Kang Jibril sebagai pemimpin. Tapi sabodo-bodona kurang-kurangna Kang Jibril, pundak Kang Jibril tidak sama dengan pundak saya. Iya. Satu ya. Di pundak Kang Jibril menanggung beban amanah yang lebih besar dibandingkan saya yang dipimpin. Dan yang mempertanggungjawabkan di hadapan manusia, juga di hadapan Allah, bukan saya orang yang dipimpin Kang Jibril, melainkan Kang Jibril. Yang kita lihat itu value itu. Ada orang yang berani menanggung beban dan mempertanggungjawabkannya. Nah, itulah yang harus kita lihat. Kalau misalkan itu bisa kita lihat satu sama lain ya. Misalkan Kang Jibril juga melihat saya, aduh, ya teh Kang Fahmi teh gitunya saluhureun, tapi ongkos saluhureun tapi daek ditita gitunya. Nah, dilihat value itu sebagai bentuk ketaatan saya sebagai kepada pemimpin. Ya. Akhirnya kita ada saling respect satu sama lain. Begitu. Nah, kalau sudah saling respect, maka hal penting berikutnya yang sangat mungkin muncul adalah trust, saling percaya. Yap. Gitu. Hanya ada ungkapan gini. Yang pertama kan tadi komunikasi. Komunikasi ya. Without communication there is no relationship. Oke. Tanpa ada komunikasi maka tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan apapun gitu ya. Datang ngobrol teh Iya. Yang kedua, without respect there is no love. Oke. Ya. Tidak ada
tidak ada respect, tidak ada rasa cinta satu sama Iya. lain, tidak ada rasa hormat, tidak ada saling nyaah ya. Kemudian yang ketiga, saling percaya. Nah, kalau sudah tidak saling percaya, orang yang ente merenya. Nah, makanya ada ungkapan without trust there is no reason to continue. Sip. Ini dipotongnya nanti buat status. Buat kuat ya. Buat kuat. Ya. Jadi Ini- tanpa ada trust satu sama lain. Kenapa? Karena udah tidak respect. Buat apa dilanjutin Buat gitu? apa? Nggak ada alasan untuk lanjut kan. Nah, Oke. sementara Putusin aja, Din. sementara hari ini menjadi tema penting adalah keberlanjutan Oke. dalam kepemimpinan. Meskipun itu ada konflik, beres ya lah gitunya. harus Lanjut gitu. berlanjut Lanjut. kepemimpinan. Apa yang berlanjut? Yang berlanjut itu ide ya, yang berlanjut itu gagasan, spirit. Itu harus berkelanjutan. Misi dakwah kita itu harus berkelanjutan. Gitu. Jangan sampai terganggu ya misi utamanya. Betul. Jangan sampai terganggu. Tapi itu akan sulit keberlanjutan itu kalau misalkan pondasi-pondasi yang tadi itu kemudian tidak kita bangun, komunikasi, respect dan love. Sebetulnya dalam Islam kita mengenal 4 atau 5 tahapan kalau nggak salah ya. Apa Di itu? situ ada apa? Nanti ujung-ujungnya takaful, saling menanggung beban. Yang pertama itu ta'aruf, kita Ta'aruf, saling yang tadi ayatnya Perkenalan, ya. ya lita'arufu itu. Ta'arufu dibaca oleh Kang Jibril sebagai pembuka. Yang pertama ta'aruf. Kita saling mengenal satu sama lain. Oh, ini karakternya begini, si ini begini gitu. Saling mengenal. Di dalam membangun sebuah gerakan yang berkelanjutan. Ada ta'aruf. Setelah ta'aruf itu baru ada apa? Setelah ta'aruf ada Ayo. ayo apa ya? Ada ta'awun Ta'awun. gitu. Ada ta'awun saling menolong. Sekarang kan kita ada Gerakan gerakan ta'awun. ta'awun ya. Yang ketiga ada takaful. Takaful. Ada satu lagi yang kelewat saya lupa, nanti boleh dikomen sama Searching. jadi mendadak lupa malam-malam gini. Yang pertama ada ta'aruf, Ta'awun. kemudian ta'awun dan takaful. Takaful. Takaful itu saling menanggung beban. Nah, justru dalam Islam juga sudah lebih dulu dikenalkan bagaimana kita membangun keberlanjutan itu. Oke. Nih, kan kita ini tadi tentang keberlanjutan ya, tentang masa depan, tentang masa depan Oke. organisasi dan dakwah dan sebagainya nih. Kalau Kang Fahmi ini melihat ke depannya tantangan organisasi ini kan tentu pasti lebih kompleks dari yang sekarang kan. Iya, betul. Termasuk tantangan itu pasti akan berkembang karena ada isu-isu baru dan Betul, sebagainya nih. betul. Menurut Akang ini bagaimana generasi selanjutnya atau generasi muda kita di Pemuda Persatuan Islam harus mempersiapkan diri menghadapi perbedaan yang semakin beragam ini kan? Oke. Jadi motor ataupun amunisi penting di dalam membangun keberlanjutan itu, apalagi di kemudian hari tantangan dakwah itu tidak semakin mudah, semakin berat pastinya. Pasti. Jangankan tantangan dari luar, ya jika kita belum selesai dengan internal kita, itu menjadi tantangan yang menambah beban perjuangan. Nah, kadang-kadang dalam sebuah perjuangan itu kita terlalu cepat untuk meminta sebuah apresiasi, terlalu cepat ataupun terlalu sering meminta upah bayaran ya, gitu. Material non material lah ya. Ya mau material mau non material ya. Walaupun sih kalau di Pemuda Persis nggak ada materialnya ya. Tapi walaupun tahu sendiri lah, kita tahu tahu sendiri sendiri. lah. Tapi kalau dengan non material juga sudah cukup bagi Pemuda Persis sebetulnya diapresiasi. Kecap nuhun, terima kasih ya sudah bantu, terima kasih sudah mau datang ngantor, terima kasih yang mau melandingkan program. Itu ungkapan-ungkapan itu sebetulnya itu berharga ya. Ya. Tapi ketika apresiasi itu tidak hadir, jangan menjadi alasan kita berhenti berjuang. Tuh, Gitu ya. gara-gara ketua nggak pernah bilang makasih. Bisa lupa kan? Karena memang kalau di akar rumput itu terjadi. Mm. Di akar rumput itu terjadi. Nggak mau ikutan lagi soalnya
Gak pernah ditanya sama Nah, ketua gitu itu misalnya. sering tuh. Pernah ditanya sama taskil. Jarang disapa Jarang misalnya disapa. oleh taskil, oleh ustadz siapa gitu. Gitu. Dan justru Padahal bukan karena personal kan kita itu Betul. gabung ke Pemuda Persis itu Betul, kan. Karena dan- Pemuda Persisnya kan. betul karena pemuda Persisnya. Dan bisa jadi kan tidak menyapa, tidak itu karena lupa atau apa ya. Iya, iya. Nah, jangan jadikan alasan kita untuk mengurangi kinerja dalam jamiah gitu ya. Spirit dalam berjuang jangan dijadikan alasan. Yang kedua, walaupun itu penting, ini catatan bagi seorang pemimpin wajib mengapresiasi. Ini pernah terjadi ke kami di tim podcast kan. Gimana? Beres 9 episode. Ini teh gimana? Nggak ada yang nuhun-nuhun azan Korea mah. Tapi kita lanjut lagi setelah iya. beberapa bulan. Setelah Nah, iya betul. gitu. Karena menyadari itu kami. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Berarti ini mengimplementasikan ilmu begitu ya. Mengamalkan ilmu. Nah, catatan untuk seorang pemimpin wajib itu. Wajib mengapresiasi. Di dalam Al-Qur'an juga begitu dalam surat Al-Insan ya. Yep. Nasayukum masykuro terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan itu juga harus disyukuri. Ya. Nah, kita juga perlu mensyukuri usaha orang lain. Dengan berterima kasih kepada orang. Terima kasih. Itu maka catatan seorang pemimpin wajib mengapresiasi. Tapi bagi yang diapresiasi ya, yang berhak menerima apresiasi. Jika apresiasi itu belum Didapatkan. belum kunjung hadir, jadi jangan menjadi alasan untuk memperlambat ataupun mengurangi Ya. semangat dalam berjuang. Gitu, itu yang pertama. Sehingga wajar ya kalau misalkan orang yang kurang apresiasi jadi malas, wajar sih, itu manusiawi. Karena kejadian ini Kang Jibril pernah terjadi di zaman Rasulullah. Nah, coba ceritain Kang. Nah, ini. Ceritain nih. Kalau nggak salah pada tahun ke-8 Hijriah, sesudah Rasulullah SAW hijrah, 8 Hijrah, sesudah Rasulullah hijrah, terjadi sebuah perang Hunain namanya. Ya. Dalam perang Hunain, Rasulullah SAW ini mengumpulkan seluruh ghanimah, harta rampasan perang, itu di satu tempat ya di Hunain. Kemudian Hunain. setelah itu Rasulullah mengepung kota Taif gitu. Nah, setelah pengepungan di kota Taif, Rasul kembali ke tempat di mana ghanimah itu dikumpulkan. Gitu. Orang-orang itu kaum muslimin menunggu kapan nih ghanimah. Nah, kapan ghanimah dibagikan gitu. Di situ ada orang-orang muhajirin, ada orang-orang ansor begitu. Yang menunggu ini kapan nih gitu. Di waktu itu di hari pertama Rasulullah tidak langsung membagikan ghanimah kecuali rampasan perang berupa perak ya, dan itu juga tidak seberapa. Itu didahulukan dibagikan. Dan lalu kemudian Rasul menunggu 3 hari, menunggu satu kabilah untuk datang bertaubat gitu maksudnya. Oke. Agar ketika Maksudnya Rasul berharap bahwa di si kabilah yang ditaklukkan ini menjadi bagian dan nanti akan menerima dikembalikan. ghanimah, menerima ghanimah. Ghanimah itu. Oke. Tapi setelah 3 hari menunggu tidak kunjung datang, akhirnya Rasulullah udah bagikan. Ada satu peristiwa penting yang bagi kita ini sangat penting diambil ibrahnya. Rasulullah membagikan ghanimah itu kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam dan kepada para tokoh-tokoh Arab. Nah, kecuali dari kalangan Ansor yang tidak mendapatkan ghanimah sedikit sama sekali enggak. Kenapa itu? Nah, kali jadi pertanyaan, kaum Ansor, padahal Ansor kan yang memfasilitasi Rasul gitu kan. Bahkan juga membantu dalam perang Hunain. Pasukan dari Ansor itu gigit jari. Kenapa saya tidak dikasih ghanimah? Gitu ya. Bahkan sampai perbincangan di belakang Rasulullah itu ngeri lah, liar gitu ya. Ya. Wah, Rasul gini gitu ABCD. Kebayang lah saldo TITN kalau dia ngomongin. Nggak ada. Nombokin ya? Nombokin mah ya kayak bukan surplus gitu ya. Ini mah cuma jedak aja. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan begini, bahkan memanggil kepada Rasulullah tanpa adab, memanggil nama, ya Muhammad, i'dil, dengan nada tinggi. Oh, dengan nada tinggi. Wahai Muhammad, adil lah. Sing adil. Sing adil.
Rasulullah menjawab, ya wailak, celakalah engkau. Kalau seandainya aku tidak adil, siapa lagi yang bisa adil di muka bumi ini? Gitu kan. Jadi ungkapan atau perintah adil itu ungkapan yang sembarangan disampaikan kepada Rasulullah. Dan ternyata yang mengatakan demikian itu adalah orang-orang munafik. Oh, yang nantinya golongan orang munafik Ya. itu. Jadi orang munafik itu sengaja Memanas-manasi. memanas-manasi. Kira aku batur di bere aya enten teu gitu kan. Wah, pemimpin tuh bener gitu. Nah, pemimpin kumaha ieu teh gitu. Nah, jangankan di jamiah kita. Nabi we gitu. Nabi saja di zamannya ya. Ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang kayak gitu yang memanas-manasi para sahabat kaum Ansor untuk membenci Nabi karena dianggap tidak adil. Gitu. Akhirnya Rasul berkata begini, wahai orang-orang Ansor, apakah kalian ridho ya? Saya terjemahkan secara sederhananya begini, Kang Jibril. Mereka yang ternyata yang diberikan ghanimah itu baru masuk Islam. Mereka membawa dunia, sementara kalian membawa diriku ke rumah-rumah kalian. Jadi mau dibandingkan, mau usah banding. Tapi yang dilihat malah harta duniawi yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Muslim Quraisy yang baru masuk Islam, itu harta rampasan yang tidak seberapa. Sementara orang-orang Ansor itu pulang membawa Nabi. Begitu. Jauh lebih berharga dari. Jauh lebih berharga. Dan dari situlah orang-orang Ansor akhirnya sadar, menyadari kesalahannya, menangis malah. Nah, ternyata Rasul itu memberikan ghanimah kepada orang yang dikhawatirkan nanti kembali ke kafir kepada Quraisy kekufuran lagi. begitu. Nah, makanya sama Nabi dibekalan ghanimah. Nah, kecemburuan seperti itu yang berbasis duniawi itu pasti akan ada dalam sebuah jamiah. Nah, si itu dibere kuring ente. Nah, ketum teh jeung itu wae. Gitu. Ya. Tenang teman-teman. Proposal nggak di gimana-gimana. Nah, anu di kopi teh jeung itu pasti Ya, ada. ya. Padahal seorang pemimpin memiliki ukuran, ya, memiliki ukuran. Pastilah. Apalagi bagi kita yang ditakdirkan memimpin itu juga dibekali dulu oleh ilmu, ya. Iya, betul. Oleh penempaan dari guru-guru kita. Apalagi mungkin. memang nggak bakalan kepilih ya jadi ketua pemuda kalau nggak berilmu. Nah, jadi Kalau kok dilihatnya seperti itu? Nah, itu kadang-kadang kita itu terlalu cepat meminta untuk diapresiasi, ya, gitu ya. Tapi itu wajar, zaman Nabi juga terjadi. betul. Namun yang Manusiawi ya. manusiawi, yang harus diperhatikan sabar aja dulu. Nah, untuk mengimbanginya di dalam surat apa ya? Allah Subhanahu wa taala ini menyuruh kepada Rasulullah karena ada satu kabilah namanya dari satu kabilah yang kemudian berkata begini nih kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, untung Anda itu beruntung karena kami masuk Islam tanpa memerangimu." Kalimatnya gitu. Ya, Bani Asad kalau tidak salah. Bani Asad itu berkata begitu kepada Rasulullah karena mengatakan bahwa Rasul itu justru beruntung dengan keislamannya, keislaman Bani Asad ini. Gitu. Mereka yang bilang. Mereka yang bilang. Kemudian Kepedean Rasul pisan. kepedean. Jadi lamun orang tasawuf Islam, Nabi Muhammad rugi kan gitu. Allah rugi, Islam rugi. Nah, dalam jamiah mungkin tidak ada orang yang mengatakan demikian. Mungkin sekali. Sangat mungkin. Lamun teu ku sayah dibantuan mah program mau jalan. Nah, itu teman-teman sekalian, saya tuh paling sedih kalau ada yang orang yang bilang gitu. Takabur tuh eta tuh. Nah, lamun saya tengah dukung Jibril mah jadi ketua umum. Memang, Lamun saya tidak berpemuda Persis mah pemuda Persis tidak akan sukses. Ada yang tidak kira-kira yang berkata demikian? ada, tapi kadang-kadang atau banyak yang di bawah alam sadar gitu. Nah, itu pun yang dilakukan oleh Bani Asad kepada Rasulullah. Makanya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk membantah. Bantah wahai Muhammad, kul la tamunnu ala islamkum. Kalian jangan merasa berkontribusi atas keislaman kalian. Itu Allah tuh menyuruh begitu kepada Nabi. Katakan oleh Muhammad, kalian jangan merasa membantu Allah, jangan merasa Si paling
si paling atau memberikan kontribusi besar dengan keislaman kalian. Justru kalian yang mendapat keuntungan dengan berislamnya kalian itu. Dengan hidayah dari Allah gitu. Nah sekarang gini, ada orang yang berpikir, lamun saya asup pemuda Persis mah Juga mau maju pemuda Persis. kemudian mau maju gitu. Padahal kita memiliki atau mendapatkan banyak benefit dengan berpemuda Persis. Untuk mengimbanginya tentang supaya kita tidak cepat meminta apresiasi. Ada kisah yang tadi disampaikan Bani Asad ya, yang mengatakan bahwa wahai Muhammad, engkau beruntung dengan keislaman kami karena kami beriman tanpa memerangimu gitu. Jangan-jangan ini nenek moyangnya Bashar al-Assad. Bashar al-Assad di Suriah. Nah, Bani Asad ini mengatakan, jadi karena tidak memerangi Rasulullah, justru Rasul harus berterima kasih pada mereka. Artinya ada orang yang dengan Islamnya itu merasa memberikan kontribusi besar untuk Islam. Memberikan keuntungan untuk Muhammad, memberikan keuntungan untuk Allah. Padahal justru mereka dengan berislamnya beruntung. Begitu. Nah, ini dalam surat Al-Hujurat nih, ayat 17 kalau tidak salah. Terhadap orang yang berkata begitu, Rasul diperintah oleh Allah untuk membantahnya. Yamunnuna alaika an aslamu, mereka menyangka memberi kontribusi dengan keislaman mereka itu. Kemudian Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk membantahnya. La tamunnu ala islamakum. Janganlah kalian merasa berkontribusi dengan keislaman kalian. Jangan merasa menjadi si paling. Jangan merasa si paling, lamun teu ku urang mah gitu. Cik kurang hayang apal lamun orang tuh jadi taskil kumaha. Saya mas mundur Ciku jadi kumaha mun teu dibantuan. Itu kan. Betul. Walaupun betul mungkin kontribusi setiap orang sekecil apapun bermanfaat. Ya. Tapi untuk menahan rasa kekecewaan supaya kita tetap bersabar, dia tidak cepat meminta apresiasi, ingat ayat ini. Gitu. Jangan sampai mengatakan mun teu ku urang mah moal jadi, lamun teu ku urang mah program moal jalan. Jangan berkata seperti itu. Kalau saya tidak masuk ke pemuda Persis tidak akan maju. Jangan berkata demikian. Sedap itu ayat yang luar biasa. Nah, ini betul dan itu relevan sekali, relate dengan kehidupan berjamiah kita. Ada orang yang kemudian justru ketika berkata demikian Allah tuh membantah, justru dengan berislamnya kalian mendapatkan manfaat, diberikan hidayah, keamanan ya dan lain-lain. Ini ayat ini dibahas nggak di jenjang kaderisasi kan? Harusnya dibahas. Untuk mungkin saya belum militansi. Mungkin saya belum levelnya mungkin ya. Baru topik 1. Nah, jadi Kang Jibril dalam jamiah ada yang begitu ada gitu ya. Tapi justru kita harus berpikir, justru dengan tidak berjamiah kita rugi. Karena dengan berjamiah, dengan berpemuda Persis kita bahkan lebih banyak mendapatkan benefitnya. Yap. Sok, coba kita renungkan oleh teman-teman ya. Setelah saya berpemuda Persis, setelah saya jadi taskil pemuda Persis di level manapun gitu ya. Kira-kira menang naon wae dah, dapat apa aja kira-kira. Ternyata kalau dihitung-hitung lebih banyak yang kita terima manfaat benefitnya daripada iwa. Daripada yang kita kontribusikan kan gitu. Iya betul. Nah kalau itu seimbang Kang Jibril, 2 ayat tadi, 1 ayat tentang mengapresiasi, yang kedua ayat untuk menjaga diri supaya tidak merasa paling berkontribusi. Ketika keduanya seimbang, maka yang namanya sustainable, keberlanjutan itu pasti ada. Jadi betul. Pokok penting di dalam keberlanjutan itu adalah keseimbangan. Oke. Nah sekarang harapan terbesar Kang Fahmi ini tentang terkait atau terhadap kader pemuda Persis dalam menjaga persatuan organisasi seperti apa? Dari mulai top sampai down, sampai akar rumput, dari mulai headnya gitu. Gimana kan? Cara menjaga tadi apa? Harapan nggak Akang terhadap dalam menjaga keharmonisan di organisasi. Keharmonisan. Jadi gini, kalau dianggap bahwa keharmonisan itu adem ayem, ya, justru kita harus patut curiga, pasti ada sesuatu nih. Tapi fahami harmonis itu adalah upaya saling menerima satu sama lain. Seperti ini saja ya.
Ini warnanya beda-beda tapi harmonis ya. Tapi harmonis. Enak gitu Betul. buat dilihat. Ya. Justru kalau satu warna tidak harmonis, Tuh, monoton. monoton. Harmonis itu kalau berbeda-beda, tapi karena ada Perbedaan itu ya, keberterimaan dan saling melengkapi nantinya. saling melengkapi, maka akan ada keharmonisan. Oh, Gitu. Jadi kita sadar warna kita seperti apa, terus kemudian pendekatan ya, cara, manhaj atau metode yang berbeda, kita terima itu sebagai sebuah potensi ataupun sebagai sebuah hazanah dalam berjamiah, dalam berorganisasi. Kekuatan-kekuatannya kita ambil manfaatnya, kemudian dijadikan bahan bakar atau menjadi amunisi dalam berjihad. Oke. Maka insya Allah pemuda PESIS akan harmonis, tapi dalam arti mengelola potensi dan dinamikanya dengan baik. Dengan baik begitu. Karena memang sebenarnya tidak semuanya harus sama ketika ingin bersatu. Ya, Suami istri pun kalau sama-sama jadi laki-laki kan nanti suami-suami bukan suami istri. ya, Itu karena beda kan. karena beda. Ya. Karena beda, betul. Baik, teman-teman sekalian, tidak terasa ya 30 menit lebih kita sudah berbicara kan banyak panjang lebar, dan mudah-mudahan ini jadi penutup yang baik, menjadi amanah buat teman-teman sekalian bahwa ternyata berorganisasi itu masalahnya tidak hanya di level bawah, supaya atas sama juga. Kemudian teman-teman supaya tetap semangat dan saling respect tadi apa? Ya, Saling komunikasi, respect dan Trust. trust. Wih, luar biasa. Yeah. Terima kasih teman-teman sekalian telah menonton podcast Teman Ngopi episode terakhir periode 2021-2026, dan mudah-mudahan nanti ada yang meneruskan kan? Amin. Insya Harus Allah. dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Saya Jibril Abdul Rahmat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.